Halo semuanya, aku Lutfia Diva dan kali ini aku bakal jelasin kode Java yang udah aku buat untuk menuntaskan tugas praktikum kelompok dari 4 pertemuan. Nah, untuk yang pertama dulu, karena yang pertama itu disuruh buat loopingan, yang mana kita diminta untuk menginput angka n dari user yaitu n sampai 5 dan dicetak segitiga. Terus juga menggunakan nested loop kan. Jadi di sini aku bakal jelasin per kodenya. Nah, jadi untuk yang pertama itu di sini kita harus bikin dulu import scannernya. Di sini tuh untuk membaca input dari si keyboard. Nah, terus habis itu kita buat deklarasi kelasnya. Karena di sini kita mau buat kelas dengan nama looping, makanya di sini kita buat public class looping. Dan ini tuh harus sama dengan nama kelasnya, yaitu looping.java, biar dia kebaca. Nah, habis itu kita harus buat metode main-nya. Nah, itu metode main-nya yang mana itu tuh titik awal program berjalan. Jadi, setelah di public static void ini semua itu kode-kode dari program yang akan dijalankan. Habis buat metodenya, kita harus membuat input untuk si usernya. Makanya di sini kita pakai scanner input sama dengan new scanner system in. Terus di sini tuh untuk ditampilin di layar. Makanya di sini sistem out print itu kan angka n. Nah, n itu sebagai variabel yang nanti akan dimasukin sama si user. Terus kan inputnya itu disimpan dalam variabel n ya. Jadi misalnya si user itu ngetik n-nya 3, maka akan keluar hasilnya 3 gitu. Makanya ini untuk si usernya input data. Nah, terus karena kita disuruh ngitung angkanya juga dari si apa pokoknya dari semua angka itu kita disuruh ngitung perjumlahannya. Di sini kita pakai integer sum sama dengan 0. Nah, ini tuh kan digunakan untuk menyimpan jumlah semua angka yang bakal dicetak nanti dan awalnya itu pasti bernilai 0. Habis itu kan kita juga disuruh pakai buat nested looping ya. Nah, di sini untuk nested looping itu, untuk yang looping di luar, itu ini kan ini ada for integer i sama dengan 1, terus i kurang dari sama dengan n, dan incrementnya di sini bertambah terus. Nah, jadi ini tuh untuk nentuin si barisnya. Terus untuk loop yang di dalamnya itu integer in j sama dengan 1, j kurang sama dengan i, dan j incrementnya ini. Nah, ini tuh buat nyetak angka, bukan, ini tuh buat nyetak, maaf, ini tuh buat nyetak angka dari 1 sampai i. Nah, i-nya itu nanti sesuai kondisi yang dimasukkan sama si user nanti angkanya. Nah, terus di sini sistem out print j untuk mencatat angka tanpa pindah barisnya. Dan di sini sum plus sama dengan j itu buat setiap angka yang dicetak akan ditambahkan ke sum. Dan sistem out print line ini untuk setelah selesai satu baris, jadi kayak buat baris baru gitu. Gitu. Nah, terus udah deh tinggal buat output untuk total jumlahnya. Jadi setelah semua loopnya selesai, bakal ditampilkan hasil penjumlahan semua angka yang udah dicetak. Terus kalau udah, kita tinggal tutup deh scannernya pakai input dot plus. Kita coba run aja. Nah, di sini kan disuruh input n ya. Misalnya di sini aku input 5. Nah, udah deh keluar sesuai sama ini untuk loopingnya. Terus integer sumnya kan makin ke bawah makin ditambah. Karena kita masukinnya angkanya 5, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Gitu deh. Itu untuk yang A. Oke, next yang B itu branching, yang mana kita diminta untuk input nilai 6 sampai 100 dari user dan menentukan nilai berdasarkan nilai kalau misalnya A itu di 85 sampai 100. Terus B itu 70 sampai 84. C itu 55 sampai 69, D itu 40 sampai 54, E itu 0 sampai 39, dan kita disuruh untuk menampilkan nilai yang sesuai menggunakan if else. Nah, jadi langsung aja aku jelasin kodenya. Sama kayak yang sebelumnya, di sini kita buat import scannernya, terus buat kelasnya. Nah, kelasnya di sini kan branching ya, jadi harus sama juga yang di sini ya.
branching.java biar dia kebaca. Habis itu ini main metodenya. Kalau yang di sebelumnya aku belum jelasin banget fungsi-fungsi dari ini, di sini aku mau jelasin kalau ini tuh kan titik awal eksekusi dari program Java ya, teman-teman. Nah, terus di sini main itu adalah metode khusus untuk si program ini tuh pertama kali banget dijalanin. Dan string args ini adalah parameter untuk menerima argumen dari command line, dan itu sebenarnya jarang dipakai untuk program sederhana. Nah, setelah kita tulis main metodenya, di sini kita tulis scanner untuk si usernya untuk input, dan di sini itu kita membuat objek scannernya bernama input, karena di sini kita mau minta input dari si user, dan sistem ini dia berarti membaca input dari si keyboardnya. Nah, terus untuk meminta input dari si usernya, kita tulis sistem out.print, ini masukkan nilai 0 sampai 100. Jadi nanti dengan menulis kode ini tuh, si usernya bakal input nilainya. Nah, terus uh, si program itu kan nanti bakal nampilin pesan kan di layarnya tuh buat masukin nilai 0 sampai 100. Terus input next ini itu dia untuk membaca angka integer dari keyboard, dan angka itu tuh bakal disimpan ke variabel nilai. Nah, terus di sini itu adalah percabangan if else-nya. Karena kan tadi dimintanya disuruh pakai else ya, untuk banyak banget kondisi. Jadi di sini tuh yang pertama banget untuk if pertama yang bakal dicek dulu, yang mana syarat nilainya itu harus lebih besar atau sama dengan 85 dan kurang dari atau sama dengan 100 gitu kan. Nah, di sini nanti berarti bakal ngeprint nilai A. Terus kondisi keduanya hanya dicek jika kondisi pertamanya salah. Makanya syarat nilainya di sini kurang lebih dari sama dengan 70 gitu. Nanti berarti bakal output nilai B, itu artinya nilai B. Nah, terus buat kondisi yang ketiga ini dicek kalau sebelumnya salah semua, yang mana syarat nilainya itu lebih dari sama dengan 5 dan maksimalnya otomatis 69 karena nilai 70 plus itu sudah masuk di kondisi B. Terus kita buat lagi untuk else if yang kondisi keempat, yang mana syaratnya itu dari sama dengan 2 dan jika benar itu bakal dicetak ke nilai D. Jadi artinya nilai 40 sampai 54 itu bakal mencetak nilai D. Terus yang selanjutnya itu buat yang nilai E sama else if-nya sesuai yang mau kita sesuai sama yang disuruh di assignment, yang mana syarat nilainya itu lebih sama dengan 0. Jadi artinya kalau misalnya 0 sampai 39 berarti bakal dapat nilai E. Kenapa kalau misalnya ini kan 39 ya? Kalau 40 itu sebenarnya udah masuk di sini, makanya di sininya tuh 40 gitu. Jadi di sini tuh bakal otomatis kebaca sampai 39. Terus ini yang untuk kalau semua kondisi di atas itu salah. Jadi misalnya user masukin min 5 atau 150. Jadi yang kondisi min itu nggak ada di sini. Jadi nanti sistemnya itu si kodenya itu bakal ngebaca input tidak valid gitu. Terus setelah itu kita tutup lagi deh pakai input close. Kita coba langsung run. Nah, di sini kan masukkan nilai ya. Misal di sini aku input nilainya apa ya? Misalnya 90. Nah, dia otomatis akan mendapat nilai A karena sesuai sama yang ini nih. Kalau nilainya lebih dari 95 sampai kurang dari sama dengan 100. Kan ini masuk ke yang kondisi pertama ya. Makanya di sini dia nge-print nilai A. Gitu untuk yang branching. Oke, plus buat yang C itu di sini kita OP yang mana kita tuh disuruh buat kelas kendaraan, dan atributnya itu ada merek, kecepatan, terus lanjut lagi untuk enkapsulasi gather dan setter. Terus juga yang B itu kita disuruh buat subclass mobil dan motor.
yang mana itu tuh metodenya jalan. Terus ada mobil berjalan dengan kecepatan X kilometer per jam dan motor terus mereknya berjalan dengan kecepatan X kilometer per jam. Dan kita disuruh buat main untuk membuat beberapa objek dan memanggil metode jalan. Nah, sebelumnya OOP itu apa sih? Dan sebenarnya Java OOP itu sebenarnya singkatan dari Java Object Oriented Programming, yang mana itu tuh Java menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek, yang dalam OOP program itu dibangun dengan konsep objek dan kelas, bukan hanya sekedar deretan perintah atau prosedural gitu. Jadi langsung aja kode yang aku buat itu, kode yang dibuat itu seperti ini. Yang pertama itu ada parent kelasnya, yang mana dia itu kelas induknya. Di sini adalah kelas kendaraan. Terus di sini dia punya atribut private, yaitu merek dan kecepatan. Di sini kan merek itu pakai kata-kata gitu ya. Makanya di sini pakai huruf atau kata-kata, jadi makanya di sini pakainya string. Terus kecepatan itu kan pakai angka, makanya di sini pakainya integer. Jadi ini atribut dari kelas kendaraan. Habis itu kita buat untuk konstruktor kendaraannya, yang mana konstruktor itu dipanggil saat membuat objek baru. Dan this merek itu menunjukkan ke atribut kelas supaya nilainya sesuai dengan parameter. Nah, habis itu kita buat getter dan setternya. Getter dan setter ini, getter itu kan untuk ambil nilai atribut, dan setter itu untuk ubah nilai atribut. Jadi di sini kita tulis sesuatu nih, buat public string get merek. Di sini return merek untuk merek. Nah, terus di sini kita buat public void-nya untuk merek. Begitupun dengan kecepatan. Nah, habis itu kita buat metode default-nya. Untuk metode default-nya di sini kita buat itu public void jalan, sistem out line kendaraan plus merek plus berjalan gitu tuh. Nah, metode umum untuk semua kendaraan dan bisa di override di subclass. Terus habis kita buat metode default-nya, di sini kita buat subclass-nya. Dan yang pertama itu subclass mobil. Di sini itu mewarisi extend dari kendaraan, dan constructor mobil itu memanggil konstruktor kendaraan dengan sumber yaitu merek dan kecepatan. Terus habis itu di sini kita buat subclass motor. Mana sih? Nah ini kan udah buat yang mobil ya, subclass yang mobil. Terus di sini kita buat subclass motor. Dan di sini tuh sama seperti mobil, tapi ini tuh khusus untuk mobil. Juga mengoperate si metode jalan. Nah, habis itu kita buat main class OOP-nya. Makanya di sini kita buat public class OOP. Dan main itu untuk titik awal programnya ya, guys. Di sini public static void-nya. Sama tuh program awalnya. Terus di sini tuh ada M1 sambungan mobil dengan merek Toyota kecepatan 80. Jadi ini yang mau kita print nanti. Terus yang kedua motor M2 sama motor mereknya ini kecepatannya ini nih. Jadi nanti bakal kecatatnya itu, dan memanggil metode jalannya sesuai dengan polymorphism. Terus programnya bakal menjalankan versi jalan milik mobil dan motor. Maka konsep OOP yang dipakai di coding itu ada encapsulation, yaitu atribut merek dan kecepatan. Jadi dia diakses lewat getter dan setter. Terus juga pakai konsep inheritance, yang mana mobil dan motor mewarisi kendaraannya, dan polymorphism untuk metode jalan yang di-override dengan perilaku berbeda tiap subclass. Dan abstraction itu belum dipakai, tapi bisa ditambah juga kalau kendaraannya dibuat abstrak. Jadi dia buat lihat, kita coba aja kan. Nanti dia bakal ngeluarin output sama seperti yang ini. Gitu deh. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, Kang. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kang.